Oke, udah. Mau ngobrolin apa nih? Halo Billy, gimana tadi Billy? Halo, Halo, gimana? perihal Kabar? rekrutmen volunteer Oh, ada di mau. Malang. Iya, iya. Daripada kelamaan ini Iya, iya, iya. Malang Jadi, yang jadi gini wisata. sih. Bisa buka Insya Allah Sabtu. Sabtu ya, malam. Kalau bisa itu bisa. Habis maghrib mungkin. Ya boleh, habis sisa juga boleh. Loh, jadwal saya kan jam 14 sampai selesai. Mungkin kayaknya Ya, habis maghrib itu pasti sih pulang. Nggak mungkin ya lama. disesuaikan lagi aja. Kalau misalkan belum pulang kan bisa aja. Sesuaiin nggak apa-apa. Tapi kayaknya nggak mungkin. Gimana ini? Tadi yang bahas di grup WA ini. Oh, dilanjut di sini dah. Wih, ada ceweknya. Waduh, jauh. Gimana itu? Gimana? Oh, model eventnya nanti disusun di aja yang grup itu aja. Jangan di sini, karena di sini kita ngobrol-ngobrol seputar teknologi, hacking atau apalah yang bisa diobrolin pokoknya. Oh, Filsafat juga boleh kalau ada yang mau bahas. Psikologi juga boleh. Terserah. Waduh, diem aja ini orang. bentar mas. Bahasa apa ya? Bingung. Iya. Kamu itu kan biasanya ini nanya-nanya tentang program untuk ngoding. Bahas aja gak apa-apa kalau misalkan masih bingung. Nganu mas. Negara itu loh. Reverse engineer. Kenapa? Nah itu masih nggak Iya, paham kenapa? alurnya terus gimana caranya itu. Ya itu maksudnya yang saya tanyakan itu. Oh, reverse engineering itu kita ngebongkar jadi dari binary ke assembly, kita ngetrace prosesnya, terus ya udah kita baca assembly gitu. Biasanya yang dipakai itu Ghidra itu. Udah lupa lu lama itu nggak main gituan lagi. Ada Lah Move baca X, ya apalagi itu aduh lupa udah lama. Ya nanti kalau misalkan memang mau belajar lagi bikin apa namanya lab online gitu, atau kita pas diskusi nongkrong rutinan kayak gini dibahas sambil ngerjain reverse engineering juga gak apa-apa untuk kedepannya gitu. mungkin Ya apa bisa sih kayak mas. gitu. Anu, buat ya buat itulah. Ya bisa nongkrong itu kan gunanya kan ya dibuat belajar bareng sebenarnya, bukan sekedar nongkrong aja. Kalau bisa kita belajar bareng gitu, kita mau bahas apa, terus kita mau ngelakuin apa, ya yang intinya itu bermanfaat gitu, bukan hal-hal yang negatif gitu. Nongkrong ini Ya, kan gunanya gitu biar kita ya. kalau di acara nongkrong kita itu lebih santai gitu daripada yang kayak webinar itu ngobrolnya satu arah gitu, yang jelasin pemateri, terus yang lain pas sesinya ada sendiri gak dicampur. Karena nongkrong kan kita bisa sharing bareng gitu. Gitu. Ya maksud yang saya maksudkan itu reverse engineering kan keluarnya nanti kan itu apa keluarnya itu misalnya saya membuat aplikasi Java lah, apa aplikasi dengan pemrograman Java. Ya. Nah terus ada orang refer. Nah Ya. keluarnya itu nanti apakah pemrograman yang saya pakai apa Java yang saya pakai codingan yang saya pakai atau keluarnya bahasa lain ya. Assembly, udah dibilang tadi ya, assembly. Berarti Outputnya itu bukan nanti assembly. Dia itu bahasa proses. Maksudnya itu prosesnya, proses jalannya binary. Compile jadi assembly nanti dia jalannya. berarti Kayaknya bukan sih bahasa yang bahasa yang bukan, apa ya? Bahasa yang bukan, di coding lah, bukan bahasa yang di coding gitu. bukan, bukan.
lebih natif lagi malahan. Tapi itu masih bisikan bahasa assembly itu kan bahasa mesin. Bisa Iya. berarti dibaca oleh manusia itu. Ya bisa. Ya itu reverse engineering itu baca dari itu bahasa mesin tadi itu. Parameter-parameternya ya dari situ. Kalau ada exploit OS atau exploit software atau service-service yang runningnya pakai binary, ya lewat situ. Kira-kira sulit mas kayak gitu. Sulit apa enggak? Ya itu emang yang paling lama sih kalau misalkan mau belajar reverse engineering, karena kita kan apa ya namanya, butuh kayak apa, bahasa mesin itu kan konstruksinya nggak kayak bahasanya Python, PHP, nggak kayak gitu. Assembly itu kayak lebih, bukan lebih kompleks sih, lebih ke apa ya namanya, programnya itu satu arah gitu. Jadi kalau mau belajar ya agak lama kalau itu. Dulu pernah belajar buat bikin sel kode bukan sel web cell lo ya, beda. Sel kode itu cuma masih beberapa aja yang bisa, nggak aku terusin karena emang wah gak ada temennya juga mau belajar gitu. Bukan nunggu temen sebenarnya ya, karena lagi belajar yang lain juga gitu. Kalau misalkan di ngebetin itu terus, waduh, itu juga ada kerjaan, harus belajar tentang ngoding ini buat kerjaan gitu. Jadi gak sempet sampai dalam juga reverse engineering. Tapi kalau misalkan kedepannya mau bahas reverse engineering atau ngelakuin reverse engineering, ya ayo aja. Ya mungkin bisa sih mas. Mungkin ya praktek langsung untuk fundamentalnya lah. Itu kalau misalkan reverse engineering itu sebenarnya kayak ada pointer-pointernya gitu. Reverse engineering itu tergantung kita sih mau buat apa. Kalau misalkan kita mau lihat prosesnya aja ya gak apa-apa, tapi biasanya reverse engineering itu dibuat exploit. Tujuannya buat nyari exploit, nyari bug program gitu. Yang lain kemana ini, rame kok tiba-tiba sepi. Wah, mau diajak bahas yang satu arah ini kayaknya orang-orang. Ya mungkin. Wah, ini tinggal 3 peserta mas. Kenapa? Tinggal 3 peserta. Ini Lah mas iya siapa ini. mas? Spider ini dari mana mas? Mas Spider ini. Susah Apa, Bang? Dari mana Susah mas? emang ngomong. Mas Spider ini namanya. Gue emang lu denger aja sih bang. Oh, ya dari mana mas? Di Kalbar, Pontianak. Oh, Kalimantan Barat ya? Yo, Oh ini yang Mister 057 itu ya? bukan. Oh bukan. Bukan. Ini yang grup WA juga nggak sih? Enggak gabung WA. Dari doang. Oh kirain yang gabung WA juga. Sering mengikuti nganu mas ya? Nongkrong gitu aja. Ya gitulah bang. Mohon maaf sebelumnya nganu apa kerja atau kuliah mas? Kuliah bang. Kalau abangnya? Oh, itu veteran itu kerja kuliah semua di makan sama dia. Gak apa-apa mas. Penting kuat. Kerja apa tuh bang? Kan mas teknik informatika, sistem informasi. Apanya? Enggak, kuliah di mana? Teknik informatika atau teknik apa? Multimedia sih saya. Oh, multimedia. Di kafe ya? Ya. Berarti sering ngedit ini. Oh, ini masnya punya, maaf motong, apa namanya, punya minat sama hacking juga atau ke developer atau apa gitu? Ke developer aja sih bang. Minat dikit-dikit doang. Kalau misalkan kamu mau ngedevelop yang enak, yang ringan ya belajar front end aja bang. Butuhnya orang-orang itu multimedia kan bisa. Pasti paham Bisa lah, sih. UI, UX, Iya. itu pasti paham.
itu udah bagus lah. Jadi kalau misalkan mau ngedevelop paling enak ya, paling cocok ya ke front end-nya. Iya sih. Soalnya cocok gitu. Jadi habis udah bisa desain kan ya, udah di mock up websitenya, tinggal di convert ke script HTML atau apalah yang buat front end biar jadi program, biar jadi web, nanti bisa dijual atau bisa buka jasa juga. Udah pernah nyoba belum, Bang? Kayak Belum sih bang. Oh, belum. Ada grup tailing abang ya buat belajar kayak gitu. Sebenarnya di sini juga bisa di sini. Kita juga bahas, tergantung apa namanya, requestnya teman-teman aja mau bahas apa. Iya. Soalnya emang sepi, mau kayak gimana, orang-orang juga gak ada yang request mau bahas apa gitu, diem-dieman semua. Nganu Mas, mungkin ini bisa join di grup WA Mas. Iya, Kalau yang di- WA lebih aktif soalnya. Nah, Boleh kalau juga. Telegram ini ya gimana ya? Ya tahu sendiri lah. Mungkin bisa join di grup WA ya. Di grup Kasih WA. linknya Bill, kasih linknya, Boleh. kan ada Mana, di Mas? deskripsi. Mana? Di deskripsi ada kok. Kasihin ke PN aja ke Masnya. Barangkali kalau tanya-tanya lebih cepat direspon di grup WA sih biasanya. Tahu saya gitu. Nah, kasih di chat no. Loh, kok iso? Ke PM-nya aja, jangan di grup. Gak bisa kirim link emang di grup. Nggak bisa. Tuh Iya, saya gak bisa kirim link. Nah, udah Mas. Nah, itu WA-nya. Mungkin kalau ada problem bisa tanya. Oh, nunggu saya ACC ya? Bentar. Itu nunggu saya ACC dulu. Oke. Lo nunggu asis kan tunggu. Iya. Request to join kan. Nggak bisa langsung dia. Oh, ini udah request kok. Saya ACC. Nah, udah. Thank you ya bang. Teman-teman dari multimedia juga ada kok. Bilang itu dari Malang itu dia juga kalau nggak salah dulu sekolahnya multimedia, desain juga, sampai sekarang masih desain juga. Walau ada Feby itu. Halo. Woi, hadir guys. Halo kakak. Kakak kundurmu. Gimana Feb, setelah perjalanan panjang di perikanan sekarang gimana gitu setelah lulus? Sekarang info locker, guys. Aduh. Kenapa? Katanya dulu di Ayamu kan udah punya tambang katanya. Kenapa enggak? Loh, ini di record ini. Sorry guys. Ini di record mau dimasukin YouTube. Nah kan dulu kan katanya ada ini apa namanya, Ayamu kan punya tambang. Kenapa kok nggak ngurus punya Ayamu aja gitu? Nggak mau gitu ikut orang tua, atau pengennya kan kerja sendiri gitu. Cari pengalaman dulu. Oh. Ya, gitu. Halo. Kalau misalkan ada acara ini kan aku sama Billy mau ngaktifin lagi ya yang di Malang. Kalau misalkan ada acara-acara gitu masih bisa datang nggak? Gimana ya? Soalnya video kan juga nggak datang ya. Masa iya aku cari sendiri. Harusnya bisa sih. Ya bisa sih harusnya. Udah biasa sih harusnya. Harusnya bisa sih. Yuk, Ya, nanti tapi nggak boleh sama ibu aku guys. ini nanti coba cari ya barangkali. Ya bukan volunteer ya, ini bukan relawan, bukan bakti sosial ya. Nggak, maksudnya teman gitu loh yang bisa diajak gitu kan. Ya pokoknya ya jangan sampai malam. Paling kalau sekarang
palingan jam 9-10-an lah, nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu ya emang sampai pagi, emang sampai jam 3 jam 4 subuh baru pulang. Itu Kalau dulu ngawur emang aja. kayak gitu. Tapi kan emang itu kejadian gitu dulu, emang bener-bener kayak gitu prakteknya kita. Nah, sampai kita itu tidur loh di UM. Itu kita Astagfirullah. pas lagi solid-solidnya sampai segitunya. Halo Mas, ini Mas atau Mbak ini Mas? Panggil saya orang nih. Open mic aja loh, gak apa-apa loh. Apa Mas? Tanya-tanya Itu gitu. saja. Saya juga baru join. Iya, gak apa-apa. Lanjut. Ya. Dari mana Mas? Mas yang panggil orang ini. Dari mata turun ke hati gitu. Waduh, minyi. Indonesia perlu ketegasan ini. Udah darurat minyi ini. Waduh. Drill hacker. Langsung ngeri banget kan. Terus ya. Berarti nanti rusak. Halo Bang Noval. Ini Bang Noval ini kan Novel ini iya Malang ini. Waduh. Mas Novel ini Malang ini. Ngobrol, Mas. Gimana kabarnya? Open mic aja enggak apa. Mas Hilu ini dari mana Mas Hilu? Halo Mas Hilu. Orang-orang ini kenapa ya? Kok pada susah ya open mic. Kayak dulu. Ini Susah. kan Gimana? mungkin bisa lah untuk membuat ya saran saya kan kayaknya Malang ini kan dulu kan aktif ya. Ini saran ya kan dulu aktif ya hampir setiap malam minggu itu pasti mengadakan sharing nongkrong santai atau gimana ya mungkin ceritanya masih bisa gitu lah. Gini loh, Bill. Aku bilangin gini. Sekarang itu industri cyber security tentang red team, blue team, ya intinya tentang hacking, cyber security sama development itu sekarang udah enterprise. Jadi kayak perusahaan-perusahaan yang nawarin jasa semakin banyak. Kayak misalkan di cyber security, kenapa kok orang-orang sekarang males bahas cyber security? Karena mereka ya udah ngapain harus belajar banyak dalam-dalam kalau kita bisa cuma dengan manajemen tools beli yang udah dijamin keamanannya, firewall yang berbayar itu loh, kayak E5 atau apa itu yang berbayar. Nah itu Fortinet atau apalah itu yang pokoknya firewall berbayar. Fortinet iya toh. Namanya apa sih lah, lupa aku. Iya juga sih. Nah itu kalah sama itu kita. Tapi kita ini apa ya ngaca iya firewall supaya lebih banyak lah intinya banyak relasi ya jadi nggak sedikit banget loh yang iya kita sebenarnya nggak masalah sih kalau misalkan tetap mau bahas gitu kan. Kita sebagai komunitas penghobi juga ya selain penghobi memang kan banyak kan dari kita memang passionnya di komputer gitu ya. Sebenarnya nggak harus tentang hacking aja gitu loh. Kita itu memang dari awal, sejak awal di CWR itu luas, ada bahas apa aja gitu. Nggak selalu tentang teknologi juga, kita juga kadang bahas sosiologi, filsafat, psikologi, linguistik, atau bahkan neuropsikiatri mungkin juga dibahas di situ. Kita bahas semuanya. Jadi ya gak apa-apa kalau kita misalkan mau cari anggota lagi, kita cari tipe pembahasan yang memang menarik minat orang-orang sekarang. Tapi kalau dilihat dari sekarang ya, orang ini minatnya di industri. Kalau misalkan mau ke hacking itu ya dari SDM-nya aja udah
SDM dari orang-orangnya aja sekarang dikit banget tuh yang minat sama dunia kayak hacking gitu. Paling sekarang anak-anak muda itu kalau ke warnet ya main game. Kalau zamanku dulu ya anak-anak warnet masih banyak yang ngotak-ngatik komputer karena mereka penasaran. Belum ada game-game yang speknya grafik gede, grafiknya bagus, speknya gede, bikin nyaman gitu main. Gak ada kan gitu game dulu ya burik-burik. Makanya orang-orang lebih suka ngotak-ngatik komputer kalau dulu. Bukannya burik sih, ya itu juga pengaruh gitu loh. Bikin mata pedih kalau dulu main game itu, gak kayak sekarang. Sekarang orang main game seger liatnya karena grafiknya bagus, detail gitu. Beda Iya sama mas. dulu. Jadi ya, Ibarai apa? jadi ya, Mata iya. apa? Mata pedih. Anu, Kenapa? ada apa? Ibarai mata pedih itu kan karena lampunya masih lampu cempluk. Ya, ya itu. Terus nyari layar tabung gitu ya. Kalau dipegang nyetrum. Ya beneran itu. Itu kalau dipegang nyetrum itu yang apa namanya? Layar tabung itu. Oh, Nyetrum ya. masa? Katak. Duh, belum pernah dah nyentuh layar tabung gitu. Belum pernah. Cuman kalau Sama belum mouse nyala, sama mouse yang gini, yang sama mouse yang bawahnya ada kayak semacam bolanya itu pernah nggak? Nah, iya ada bola dong. Ada bola dong. Pernah saya. Yang mana mas? Itu rumah situ. Yang TV tabung itu sama musik. Wah, berarti ini orang-orang lama ini. Itu generasi apa ya? Itu bener-bener apa ya? Generasi. Aduh, zamannya komputer nge-freeze. Nanti katanya masih gitu. Zamannya Iya, nge-freeze dulu. Gampang nge-freeze komputer dulu, entah kenapa. Saya cuma punya TV-nya dong. Ini masnya juga basic IT apa gimana ini? Kuliah apa kerja? Halo mas. Saya kuliah. Kuliah jurusan apa? Kenapa? Jurusan apa? Sastra. Wah. Buat puisi dong, Bos. Gimana? Buat puisi. Anak sastra tapi. Iya. Oh iya, buat puisi bagus. Sastra. Bagus loh tapi kalau Bisa buat puisi. sastra di merger sama IT ini, wah wow banget loh. Coba mas buat puisi mas. Nanti Sini dokumentasinya ini puitis. ini di record ini nanti diupload di YouTube ya biar kelihatan apa ya namanya ya biar ada arsifnya ya aktif ada arsifnya kita ngapain aja gitu. Sebenarnya Ini sebenarnya saya juga seneng sama sastra juga sering buat puisi juga. Sastra Di waktu-waktu kosong asik memang. sama filsafat, linguistik, psikologi, sosiologi. boleh tuh mas bahas filsafat dulu mas. Apa filsafat apa? Sastra tapi sehari-hari main. Ini Mas Novel ini gimana ini? Biasanya open mic gini. Orang Malang ini. Malah diem-dieman. Bil gimana Bil? Aman. Gimana ya? Ngobrolin apa ini?
mau ngobrolin psikologi, Freud, Lacan. Silakan. Coba ini aja. Mungkin coba sampean buka dulu. Entah itu yang coba dulu lah, buka topik dulu. Ya kan kalau psikologi yang nggak saya tahu kan saya nggak bisa buka. Kita nggak bisa membuka. Enggak, kita diskusiin gitu loh, nggak apa-apa di sini. Afeb, Ya. mau bicara apa, Afeb? Bicara apa? Jangan menye-menye, Afeb. Waduh. Mbak, itu loh. Psikologi percintaan itu. Psikologi tentang apa? Asmara. Filsafat cinta gitu. Perspektif. Perspektif Rumi. filsafat. Waduh, Rumi. Ini ada sih salah satu jurnal yang pernah aku baca ya, tentang cinta ya, dalam perspektifnya filsafat. Ini dari mitologi Yunani juga dicampur-campur sama ada bentuk ilahinya. Waduh, ini udah dalam banget ini. Memang betulnya udah jurnal ini. Ya bagaimana? Bahas apa ini? Bahas apa? Mau bahas itu lah. Tapi lucu lah. Lanjut. Kalau misalkan mau bahas. Nanti kalau seandainya ada yang nggak tahu baru tanya. Bagaimana? Lanjut aja dulu Mas. Apa ya kira-kira? Ini kan acaranya nongkrong ya, buat ngobrol sebenarnya. Iya. Kalau mau ngisi materi, bingung sebenarnya mau ngisi apa ini. Materi ini Mas. Bisnis logic. Kenapa? Itu bahas bisnis logic berfungsi. Waduh, bisnis logic ini. Aku sendiri juga bisnis logic ya, katanya. Bisnis logic. Iya. Apa itu Mas? Ya logiknya bisnis gitu. Saya sendiri juga sekarang ini masih belum buka bisnis. Manajemen, marketing, gitu-gitu. Ini juga saya belum bikin bisnis. Tapi bahas yang lagi hangat tuh enak juga sih. Apa kira-kira? Bahas ini Mas MLM. Ulti level marketing gitu ya. Iya. Boleh. Apakah masih relevan diterapkan di zaman sekarang kan itu? Oh, sangat relevan kalau menurut iya. saya. Karena ini sih, kita kan bisa, kalau zaman dulu kan MLM kan lewat orang per orang. Kalau sekarang malah lebih enak lagi. Misalkan usaha kita bisa dikontrol di manajemen lewat website nih. Nah, lewat kode referral kan kita bisa menerapkan sistem itu tadi, multi level marketing yang otomatis gitu. Setiap orang memasukkan kode referral, si pemegang kodenya ini tadi itu mendapatkan bagian gitu di setiap produk yang dijual atau layanan yang diberikan gitu. Ya itu sangat relevan sih kalau menurut saya di zaman sekarang. Ya. Jadi seolah-olah kita punya digital marketing gratis gitu kan. Iya, Dengan adanya fitur dari itu. sistem kita. Iya. Iya. Nyasar gitu. Iya mungkin ya afiliator bisa itu dibilang kayak gitu gitu. sih. Itu Bang, Iya udah kirim di Ya kayak afiliator gitu juga bisa disebutnya. Aduh ngelek. Ngelek Postwicker ini apa ya? Web security, logic flow. Oh ini logiknya kayak misalkan bisnisnya kayak misalkan ada kecacatan di logiknya, misalkan ini harus login dulu, kenapa kok ini nggak perlu login, tiba-tiba bisa ngelakuin aktivitas kayak gini gitu ya. Ini bisa di pen testing aja ini. Post speaker. Yang mau dibahas di sini apanya? Mas, ada nggak software man mapping? Entah itu bentuk website atau aplikasi. pernah nemu case gitu enggak? Gimana?
Jadi software yang jadi kan misalnya saya mau membentuk mapping lah, itu enggak kayak bagan-bagan kan itu Iya. nah, itu ada nggak website yang bisa membantu membuat mind mapping itu, website atau flowchart ya kayak bagan ada sih kalau aku pakainya aplikasi software ya, pakai Obsidian. Tapi kalau website itu juga ada sih ini nih, bentar apa contohnya pakai kalau website bentar website tak cateti diagrams.net Tapi AI bisa juga loh, Bas. iya AI kenapa itu website diagram.net itu website ya. iya Nah, kalau aplikasinya apa John? Obsidian ya, pakainya Obsidian. iya Oh, Obsidian. ini kan bisa buat kayak silsilah keluarga itu bisa ya diagram.net itu. Tapi kalau Obsidian itu lebih ke Petaminda aja, nggak sampai flowchart. Kalau flowchart biasanya sih ya palingan ya aplikasi yang ada di top 5 Google gitu, itu tak pasang, habis buat di uninstall apa download portable-nya aja gitu sih kalau misalkan aplikasi. Atau enggak ya di website, paling suka sih di website karena nggak perlu install. Lebih simpel ya diagram.net tadi ya. Iya. Ada lagi Zal, Gimana? namanya itu mermaid.live. Coba deh. Nggak tahu aku biasanya pakainya yang umum yang biasa pakai aja sih. Pakai apa Mas? Itu tadi catatan. Apa itu? Mermaid.live. Mermaid. Iya. Apa mermaid ya? Jadi dia itu dari teks nanti jadi ke diagram gitu. Wah, enak itu malahan AI itu ya. AI. Enggak AI. Nanti Cuman konverter doang sih kayaknya. Iya, kayak gitu konverter doang. Aku kira di AI, enak banget kalau di AI. Biasanya aku tuh minta formatnya di ChatGPT terus di-convert gitu. Benar. Tulisannya mermaid ya. Mermaid. Nganu, putri duyung itu kan. Iya. Kok enggak ada? .live coba. Ini tadi aku kirain yang ngobrolin bisnis logik itu logiknya bisnis, ternyata dibuat vulnerability. Ya biasanya kalau di pentest memang ada sih itu. Kayak kecacatan model apa namanya? Oh ini sebenarnya harusnya nggak kayak gini nih jalannya gitu. Kalau gini jalannya ya rugi di bisnisnya. Kalau di pentest juga aku pernah sih itu kayak apa namanya? Misalkan masukin bisa diminusin, angkanya diminusin malah jadinya plus ke saldonya yang si manipulatornya. Waduh, yang manipulasi request bayar dikasih min malah dapat saldo, itu juga masuknya kayaknya sih di bisnis logik juga seperti itu. Tapi pernah ada ikut seminar juga kayak gitu. Kalau aku sendiri yang pentest bisnis logik palingan kayak oh ini fitur yang harusnya diakses admin aja, kok bisa diakses semua user. Ini juga kesalahan juga sih. Bisa Lebih masuk ke ini ya, manajemen role-nya salah. Iya, kayak gitu. Manajemen role-nya salah. Nggak itu aja sih sebenarnya, kayak flow-nya juga gitu ngaruh. Yang seharusnya masuk ke apa namanya, kayak misalkan konfirmasi verifikasi atau konfirmasi ID itu harusnya diutamain yang pertama, kok malah di akhir-akhir verifikasinya, kan hanya di awal kayak gitu juga. Itu masuknya ke bisnis logic. Aku kirain tadi itu bahas bisnis logiknya bisnis, jalanin bisnis. Waduh, aku sendiri bukan bisnis, bukan bisnis, ini masih belum software. Oh, kalau vulnerability software ya emang ada. Aku juga kalau ngepentest itu kan juga perlu gitu, analisis bisnisnya gitu. Selain dari sisi program apa namanya
programnya, maksudnya itu teknis kayak misalkan bug di kode itu kan juga harus dites juga kayak flow-nya kayak mana, apakah ini udah bener gitu. Itu kan ya juga merupakan suatu tugasnya si pentester sendiri. Berarti dia lebih ke ini sih, kayak quality control ya, bukan sekedar pentest. Tapi kayak kalau di Indonesia ya, ini kalau bahasa di Indonesia ya, ya beneran sih. Kalau kita bahas itu maksudnya quality assurance atau quality control. Tapi kalau di Indonesia itu biasa dicampur gitu loh. Pentester juga harus ngetes itu gitu. Ya, jadi sekalian juga. Dari sisi security juga dites. Optimize juga masuk nggak? Sekalian sama. Kenapa? Optimize juga masuk nggak? Kayak optimasi code-nya, berapa lama response time-nya? Oh, kalau itu bukan tugas pentester, nggak sampai gitu. Enggak ya. Berarti cuma di security. Ya, berarti cuma di security sama di flow aplikasinya ya. Iya, kalau kita sampai ke situ, udah ini udah jadi aja, udah jadi perusahaan di satu orang aja udah. Sekalian sama ngodingnya udah segala. Keterlaluan juga. Semua dirangkap. Iya, Indonesia gimana ini? Waduh, sharing hunting di Bookcraft HackerOne. Bukan playernya HackerOne saya, Mas. Saya pentester biasa, bukan bug bounty. Bukan lo yang ada di chat ini loh. Bukan playernya HackerOne. Saya bukan user. Ya, saya ada akunnya, cuma saya bukan penggiatnya sih. Kalau misalkan ada yang pemainnya HackerOne juga sharing-sharing di sini nggak apa-apa sih. Tapi ya aku kurang tahu. Jadi dulu tuh pernah submit juga di HackerOne. Nemu bugnya Razer. Cuman langsung dibilang duplicate gitu. Ya emang sementara kita kan ada yang ya maksudnya kan kita nggak tahu sebetulnya itu benar-benar ada yang submit apa enggak sebelum aku gitu. Ya kalau di duplikat itu berarti ada sih harusnya. Bener sih memang. Cuma maksudnya flow-nya itu flow apa kayak kurang transparan aja. Ya. Udah ada yang pernah submit nggak di sisi ini? Kalau apa namanya? Kalau misalkan di submit itu kan belum di ACC loh ya, maksudnya belum dipublish di HackerOne gitu. Kalau kan udah nemu kan biasanya kan dipublish gitu. Oh, ini dapat reward dari platform ini, dari vendor ini. Kan di HackerOne kan kayak gitu kan ya. Ada beberapa vendor yang nawarin yang open, terus dia di HackerOne, terus kita ngebounty di situ ada scoop-scoopnya. Kita submit. Nah, emang sih kalau misalkan submit doang belum di ACC ya, HackerOne kayak ya emang nggak perlu sih harus dipublish. Wah ini udah di submit, nggak perlu juga sih. Iya. Ya kalau memang kayak apa ya? Ya kayak di semuanya kayak itu sih. Kalau misalkan udah ada yang submit, kalau ada yang submit lagi paling dikasih notifikasi bahwa itu duplikat aja sih, bukan harus dikasih tahu kalau di sini ada bug. Nanti kan bahaya juga kalau misalkan habis nge-submit langsung belum dikoreksi, nggak ada langsung korektor. Iya, semua orang tahu, terus nyoba gitu, bahaya juga itu. Gitu sih, duplikat. Aku dulu pernah ke Chrome, tapi katanya bukan bug malah fitur. Tapi sekarang nggak bisa diakses. Kok gitu banget sama orang yang nggak dikenal mereka gitu. Kenapa? Jujur kalau aku sendiri sih kalau ke dunia bug bounty itu
bukannya nggak tertarik ya, lebih ke males aja gitu. Karena Ya, itu bener. memang banyak yang ngerjain itu banyak satu, misalkan ada open gitu ya, si Tokopedia ngebuka bounty, terus yang nyerang itu nggak sama satu atau dua tim atau satu orang atau dua orang, nggak gitu. Indonesia bahkan luar negeri juga ikut nge-scan cepet-cepetan, dan itu kayak ya sayembara, itu nggak bisa dibuat kerjaan gitu, nggak bisa dibuat kerjaan tetap menurutku. Ya. Karena kan kita udah masukin sana sini, belum tentu bakal dapat juga kan. Iya, belum tentu dapat, terus belum tentu juga kita yang pertama gitu duplikat. Ya kan lucu lagi gitu. Tiba-tiba udah dapat rupanya duplikat. Iya kan, kalau lagi pula kan kalau misalkan kita lihat dari range rewardnya ya, biasanya antara $50 sampai, kalau nggak salah dulu itu ada yang dapat $3.000 gitu loh kan, nggak salah. Ya segitu aja gitu rewardnya, tergantung bugnya juga. Kalau misalkan platform yang udah gede, maaf ini yang suaranya suaranya kenceng sekali. Itu di mana? Ini yang mana ini yang kenceng? Kelihatan. Aku kecilin ya, maaf. Udah di mute. Tadi dari mana tadi? Bug bounty. Oh iya, di bug bounty. Di bug bounty itu kayak gimana ya, karena menurutku itu buat iseng-iseng aja sebenarnya. Kalau kita lagi senggang gitu, ngebukti nggak apa-apa. Kalau misalkan kita jadikan kerjaan itu, ya kerasa wah ini belum tentu dapat tahun. Mana platform yang nyediain bounty itu juga biasanya bukan platform-platform kecil gitu. Iya. Lagi pula ya, kalau misalkan ada kayak misalkan setara selevel Tokopedia atau Bukalapak atau ya selevel itulah, pasti mereka juga sebelum di open bounty pasti mereka juga punya pen tester gitu dari security-nya juga gitu. Itu udah ketat banget gitu. Ini misalkan sampai nemu memang bener-bener hoki sih kalau menurutku. Udah lewat dari programmernya, lewat Udah lagi pen ke tester juga. quality insurance, masuk lagi ke pen tester, baru dipublish kan. Nah, terus dipublish open. Waduh, kan udah ketat kan ya, dari sananya udah dari sananya aja udah ketat banget. Ya, kalaupun nemu ya bisa aja, cuma kan itu ya case-nya berapa paling. Tapi ya gak apa-apa, kita lawan mau kita misalkan jutaan orang ya kan. pasti gak 1-2 orang. Semua orang, bahkan yang Indonesia aja sampai ke negara-negara yang kayak Pakistan gitu, bisa aja kita ngetes gitu. Terus ada orang Pakistan ngetes Tokopedia, mereka dapat ya dikasih reward. Itu lawannya kita, saingannya kita itu bukan satu bangsa aja, semua orang sedunia. Bener. Itu pun masih Tapi cerita ya, yang whitehead-nya kan. Iya, Belum yang black hat itu. Iya. Udah lebih rame lagi. Pasti sih kalau black hat. Dulu aku sempat gitu. Apa kan ngetes. Terus lagi rutin. Selama 3 bulan. Nggak ada yang dapat. Itu pun cuma dapat satu di Razer. Itu tapi duplikat gitu. Kalau XSS rawan duplikat. Iya, XSS rawan banget duplikat. Iya. Kalau Karena dia RCE, LFI, SQL, wah itu spesial banget itu. Bayangin aja gitu. Yang jarang biasanya di SRF lumayan.
yang jarang ya RCE lah pasti. RCE Itu udah kritikal banget. yang server side sih biasanya. Jarang kan? Iya, yang kritikal severity-nya kritikal itu jarang. Bayangin Cuman aja kalau misalkan udah kritikal, gila. wah uangnya ya banyak sih. Subdomain take off. Itu Ya, itu seperti juga itu. lumayan. Bahkan tuh lebih lama lagi, lebih rare lagi sih itu. Tapi kalau subdomain takeover kalau misalkan memang dia masalahnya kayak buat domain baru itu nggak terlalu bermasalah sih. Kalau misalkan takeovernya dari subdomainnya, misalkan subdomain app gitu, dia memang berjalan terus bisa di takeover itu bahaya. Iya. Tapi kalau misalkan subdomain yang sudah already exist atau yang sudah tersedia itu nggak bisa diduplikat, maksudnya harus buat baru lagi, nggak terlalu bahaya harusnya. Ya bahaya, ya bahaya. Dari segi Cuma kan dampak lebih bahaya ya server side kan kayak RCE, SQL. Iyalah, jelas banget kan. Ya lebih rare aja subdomain takeover itu. Karena kan Ya, itu jarang kesalahan kalau manajemen hosting sih biasanya. iya. Manajemen hosting atau DNS itu wis. Karena jarang mereka perusahaan sebesar itu salah manajemen DNS-nya kan. Ya lucu juga gak sih kalau misalkan Iya, emang iya. kayak gitu. Kemarin ada rate RCE pakai reversal. Wah, di mana itu? Di Medium ada rate up. RCE reversal. Ya ke perusahaan apa itu? Kalau ada link tak. Kalau udah RCE udah bisa kemana aja sih? Iya. Karena Eskalasinya gampang, eskalasi gitu kan. Iya, eskalasi privilege-nya kita itu gampang dari web apps ke shell terus ke root itu nggak sesusah yang lain gitu. SQLi kan perlu kalau misalkan nggak DBA-nya nggak true kan kita nggak bisa langsung akses shell-nya kan harus Iya. login gini gitu. Bahkan kalau RCE kita masih bisa inject database juga kan. Loh bisa. Masuk shell-nya aja bisa kok. Masuk shell, inject database, get file semua dapat. Drop database kalau jahat. Nah, Itu switch it tuh. Itu bukan black hat, itu switch it. Kalau black hat mungkin dijual ya datanya, tapi kalau udah dihapus itu bunuh diri orang itu. Udah jadi buron, gak data apa-apa. iya. Ya Malah kayak terus, ceritanya, iya kayak ceritanya anak-anak underground dulu sih. Ya bukannya lain, memang kebanyakan yang baru main itu biasanya mas delete, drop DB, kacau banget sih itu. indeksnya langsung ditebas. Nah, Padahal nggak ada untungnya juga. ya kalau sekarang Mencari mikirnya gitu, tapi kalau aja. iya kalau dulu kan orang-orang namanya juga mungkin di kehidupan, bukan kehidupan maksudnya di bidang lain atau di lingkup sosial lain, di komunitas lain, dia memang nggak dapetin eksistensi itu, jadi dia cari alternatif buat nunjukin dirinya gitu. Iya. Nah, Itu manusia kan kalau ya, yang gacor. kenapa? Rusak nanti. Buat gacor. Waduh, males banget dong. Jaringannya biasanya jaringannya itu, aduh luas banget itu, mafia itu. Udah. Kemarin kampusku pindah housing. Wah, temenku juga sampai, kan temenku kan biasanya aku juga diajakin diskusi tentang servernya ya, kalau ada masalah biasanya ke aku juga. Terus itu kemarin sempet ngomong, Novel namanya di grup WhatsApp ada dia. Nah itu katanya sampai kayak gini kasusnya. Dia masuk ada slot kan, gitu kan di URL webnya, di file webnya. Nah, itu ada. Terus udah di scan prosesnya,
terus skrip-skripnya itu nggak kedeteksi kalau ada program yang ngereplikasi skrip itu dari log, bahkan udah di Wireshark sekalipun sama paket itu nggak ketemu. Nah ini yang masih jadi PR. Tapi kalau menurutku sih Wireshark-nya dia kan memang dari eksternal, maksudnya bukan dari si server sendiri yang Wireshark jaringannya terus di forward, nggak gitu. Dia metodenya si servernya ini di trafikin lewat komputer, diambil gitu, jadi nggak efektif. Kalau misalkan dari lokalnya sendiri, dari internalnya server sendiri, server side-nya sendiri di Wireshark mungkin ketangkep sih, kayak jaringan koneksi back connect apa itu pasti nanti ketangkep sih. SSH atau TCP port yang dibuat nge-konekin antara server sama klien, dibuat nge-remote shell atau nge-remote apalah, itu bisa ketahuan dari Wireshark tadi. Ya bukan Wireshark aja sih. Tapi seniat itu sih ya kan. Ya emang kalau misalkan ya gimana ya, kalau memang orang-orang kayak gitu ya itu bener-bener dipertahanin gitu loh kalau dapat. Wah udah nggak boleh dihack sama yang lain, harus dapat yang dari satu platform. Kenapa Kemarin kemarin juga di kampus. gimana? Ya udah tak scan semua. Tetap nggak kedetek. Dia berbagai script Udah dicoba scan ini ya, udah dicoba di scan di proses PHP FPM, terus di log akses, terus di port service, terus di network pakai Wireshark atau semacam software capture yang lain. Udah dicek atau belum? Udah sih bang. Pakai Wireshark? Create Enggak, maksudnya udah dicek dari server side, terus kita ngedebak semua network yang lalu lalang gitu. Udah atau belum pakai Wireshark? Kalau Wireshark udah aman eksternal, soalnya paket yang di hostingan kita nggak bisa akses. Bukan gitu. Dari mana terus Wiresharknya? Dari metodenya gimana gitu. Iya. Dari per admin Langsung di rootnya install Wireshark gitu. Ya, iya sih, dari rootnya, dari usernya sana, terus dia nge-capture terus gitu. Kita cari polanya dari itu biasanya. Kalau nggak ada firewall, tapi kalau udah ada firewall biasanya firewall berbayar yang sekarang udah canggih sih. Udah deteksi kalau gitu. Biasanya sih mainnya nggak dicampur di progress service, misalkan di Apache, terus di balik Apache itu ternyata diselundupin script yang jalan di balik di proses Apache-nya atau di proses lain. Itu bisa sih sebenarnya. Kayak misalkan PHP FPM, banyak sih sebenarnya metode-metode kayak gitu. Udah dicek atau belum gitu. Atau mungkin di full gitu, gak mungkin soalnya kalau misalkan dia benar-benar bisa transparan, maksudnya gak kedetek di storage, gak mungkin. Udah dicek di dev null gak bisa, apa dev directory dev atau directory yang gak kelihatan udah dicek semua atau belum gitu. Harusnya sih ngeceknya dari situ juga sih, biasanya ditaruh di situ. Kayaknya kurang powerful sih. Apanya? Scanningnya. Iya sih. Dicoba aja di scan lagi. Aslinya sih kalau pakai Wireshark aja udah bisa lihat pola attack-nya. Semua keluar masuk seharian dicatat di log ya. Iya.
Gitu aja sih kalau misalkan mau mau ngetrace enaknya. Cuman ya sama juga sih. Karena mereka juga Tapi biasanya udah kalau ada bikinan gitu. Kita tahu nggak pun kita mungkin, dapat trace kan nggak belum mungkin sih kalau sebelum Wexar kita pakai. capture-nya sampai dimanipulasi. Iya, maksudnya kalau misalnya kita dapatkan siapa yang masuk belum tentu juga bisa kita kejar gitu ibaratnya. Iya kalau itu emang. Ya Tapi udah lebih seenggaknya kita secure tahu langsung aja. polanya gitu. Tapi Iya. seenggaknya kita tahu polanya gitu. Aku gak paham anjir ngomong apa ini. Anjir. Pal. Jadi misalnya aku hosting, apa sih yang Terus? tak siap awal? Iki opo iki kating mau buat apa gitu. Website lah. Ya yang harus disiapin awal pasti skrip. Maksudnya script? Skripnya website. Oh, iya website codingannya kan. Iya. Terus mungkin gawe cyber security ini tambahan opo? Kalau itu sih kalau misalkan dari security-nya kalau di hosting ya, kalau kita berbayar biasanya firewall udah dari mereka. Firewallnya. Kalau dari sisinya kita sendiri paling-paling ya di secure coding, maksudnya dari web apps-nya sendiri kita nambahin security di source code-nya kita, di secure coding namanya. Oh, betul. Berarti cyber security itu biasanya cuma dibutuhkan ketika kita punya server pribadi sendiri gitu ya? Iya, kalau misalkan hosting soalnya udah kita itu nggak punya akses penuh gitu ke server gitu loh masalahnya. Jadi ya yang bisa diamanin cuma dari web apps-nya aja. Sebenarnya ya tetap butuh si pentester, kan ada yang hanya disuruh ngetes di web apps-nya aja kan juga ada. Perlu sih cyber security sebenarnya. Jadi nggak usah nyiapin banyak-banyak sih sebenarnya. Yang perlu di siapin itu pokoknya source code, dan itu harus aman di kodenya. Nah, masalah security networknya, jaringannya, terus paket-paket yang masuk itu udah difilter sama hosting. Kita nggak ada akses sih buat ngubah-ngubah itu. Adapun tergantung kebijakan hostingnya. Misalkan memang dikasih akses buat ngubah-ngubah rules firewall ya bisa. Tapi kalau nggak dikasih akses ya nggak bisa. Kalau kita ngeyel di eskalasi sendiri privilege-nya kita ya kita sama aja ngasih legal dong. Itu sih. Ya. Nggak terlalu paham masalahnya. Banyak yang live ini. Mesti acaranya nggak rame. Bingung soal juga yang mau dibahas apa ya. Mau bikin web apa sih, Val? Enggak, cuma tanya aja. Belum pernah sih aku ngasih juga. Kalau masalah hosting, kalau cyber security-nya mungkin ya paling pentester web apps-nya aja sih kalau di hosting. Tapi kalau server ya kita pegang server, kalau udah pegang server sendiri biasanya udah serius kan, maksudnya udah ada bagian jaringan, ada bagian yang ngurusin server, ada sysadminnya, terus ada networkingnya, ada programmer, ada pentester, quality assurance, banyak sih, quality control. Udah kompleks kalau pakai server sendiri perusahaan itu harusnya.
gitu sih. Udah malam gini. Mana ini ada yang nyemam bawa sadar juga. Apa coba datang kayak gitu? Ke YouTube ini nanti recordnya. Kenapa gak live nang YouTube aja? Kak, kita kalau live di YouTube ya gak apa-apa sih sebenarnya. Cuma konsennya kan konsentrasinya di tele. Ya apa ya, kita buat semacam khas gitulah, cirinya kita itu bahasnya di tele gitu. Oke. Kalau mau di live di ya bisa sih, cuma aduh males banget ngubungin pakai laptop pakai ini, aduh. Soalnya kalau live YouTube kan harus pakai komputer ya, nggak bisa kalau pakai HP aja. Oke ya. Soalnya akunku nggak bisa sih kalau live pakai HP aja di Android ini. Billy kok metu ya? Ini katanya mau menyelam alam bawah sadar katanya. Waduh. Tidur itu, kalau tidur bilang tidur aja menyelam alam bawah sadar ya Mister Serah. Iya. Masih ada yang mau dibahas lagi nggak kira-kira? Kalau misalkan emang udah nggak ada yang mau dibahas lagi ya ditutup aja, lanjut di acara nongkrong berikutnya. Nanti yang ini saya upload ke YouTube buat dokumentasi biar kita terlihat aktif dan ada arsip kegiatannya kita. Ya, Gimana, mau lanjut? next time bahas CPS. Boleh sih, bentar, ini Mas Rafael ini ikut grup WA apa? Gimana mas? Ikut grup WA apa enggak? Grup WA enggak sih. Dipilih aja ya. Dipilih sih tadi ada grup WA-nya. Bentar. Emang ada grup WA-nya, Bang? Ada aktif di WA malah aslinya. Ini nggak aktif ini. Yang di Telegram ini ya dibuat acara-acara gini sih. Maksudnya dibuat kegiatan-kegiatan kayak gini sih. Kalau di WA emang aktif tiap hari ada aja terus gitu yang dibahas. Invite bang. Ini aja ya, aku sensorin linknya, nanti dimodif sendiri aja ya. Oke. Soalnya kalau ngirim link biasa gak bisa ini, ada buatnya ini. Sensor ini aja deh. Cuma tak kasih bintang. Gak bisa dong. Bentar. Privat aja. Bang. Wah, ada yang minta lagi tuh soalnya. Gak cuma satu yang minta. Bisa kan ya? Siap. Ya untuk karena ini kan udah malam dan juga udah gak ada yang, bukan gak ada sih,
pada out ya, pada tidur ya. Lanjut di pertemuan berikutnya aja. Di acara yang malam ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa di acara berikutnya, teman-teman.